Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas sebuah ayat yang ada di dalam surah An-Nisa, yakni ayat 149 dan ayat 148 dan ayat 149. Ayat ini memiliki pesan mendalam mengenai sikap hati dan lisan kita dalam berinteraksi dengan sesama, terutama saat menghadapi ketidakadilan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samii'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su' fa innallaha kana 'afuwan qadira. Artinya, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jikalau kamu memperlihatkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Ayat ini saling berkaitan, yang mana dalam ayat pertama Allah menjelaskan tentang bolehnya seorang yang dizalimi mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap orang yang menzaliminya. Tapi di ayat seterusnya Allah menjelaskan lagi bahwa memaafkan lebih baik karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bagaimana seseorang sebaiknya menyampaikan keluhan atau kekesalannya, terutama saat mereka diperlakukan secara tidak adil. Allah memang memperbolehkan mereka untuk menyuarakan ketidakadilan, namun bukan dengan cara yang berlebihan atau mengandung kebencian yang dapat menambah keburukan. Artinya, kita diperbolehkan mengungkapkan ketidakpuasan kita terhadap sesuatu yang menimpa kita, namun harus tetap dalam koridor yang beradab dan juga sopan. Beliau juga menambahkan bahwa makna Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan adalah peringatan agar seseorang tidak mudah melontarkan kata-kata buruk secara terbuka karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kecuali memang ada keadaan darurat yang membuat kita perlu menjelaskan apa yang terjadi demi membela diri dari kezaliman. Dalam tafsir Kemenak disebutkan bahwa ayat ini adalah bentuk bimbingan dari Allah tentang adab dalam berbicara. Allah memerintahkan agar kita menghindari perkataan yang kasar atau buruk, kecuali bagi orang yang dizalimi. Bahkan bagi mereka yang dizalimi, perkataan yang buruk sebaiknya digunakan hanya untuk menuntut keadilan dan bukan untuk membalas dendam atau melampiaskan amarah. Dijelaskan juga bahwa ayat ini mendorong kita untuk menahan diri dari sikap yang tidak terkontrol dengan tetap ingat bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya pada ayat 149 Allah mengajarkan kepada kita untuk menutupi aib orang lain serta memilih sikap memaafkan sebagai bentuk keutamaan yang akan diridhai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara muslim bagi yang lainnya. Ia tidak menzalimi dan tidak berbuat aniaya kepada saudaranya. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis ini sejalan dengan ajaran yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 149 tadi, yang mengajarkan bahwa memaafkan atau menutupi kesalahan orang lain adalah akhlak yang utama. Bahkan Allah menjanjikan balasan berupa ampunan dan perlindungan bagi siapa saja yang mampu menahan diri dari membuka aib orang lain atau berbicara buruk tentang mereka. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawaddu'a ahadun billah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah itu mengurangi diri dari harta sedikit pun. Tidaklah seseorang yang memberi maaf pada orang lain melainkan itu berupa kemuliaan baginya, dan tidak ada seorang hamba yang tawadu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis ini mempertegas bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kemuliaan yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penjelasan ayat ini kita bisa menarik beberapa pelajaran penting, seperti menjaga perkataan, terus boleh mengungkapkan ketidakadilan dengan syarat, tapi juga keutamaan memaafkan diajarkan juga. Dan yang terakhir adalah Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Juga ayat 148 dan ayat 149 dari surah An-Nisa ini memberikan panduan terkait etika berbicara, pengendalian diri, serta pentingnya sikap pemaaf dalam menghadapi kesalahan orang lain. Dalam surah An-Nisa, ayat ini mengajarkan Allah tidak menyukai orang yang mengucapkan hal-hal buruk secara terbuka, seperti mencaci maki atau mengutuk orang lain, tapi diberikan pengecualian kepada mereka yang dizalimi. Poin pentingnya adalah Allah tidak menyukai ungkapan-ungkapan yang melukai hati atau melibatkan keburukan, tapi tetap memberikan ruang bagi mereka yang perlu untuk merasa mengeluarkan keluhan atas penindasan yang dialaminya. Sedangkan di ayat 149, ayat ini mengajarkan tentang kebesaran hati dan keutamaan memaafkan, karena Allah sendiri adalah Maha Pemaaf dan memiliki kekuasaan penuh untuk membalas setiap perbuatan yang buruk. Dengan memaafkan, manusia meneladani sifat Allah yang Maha Pemaaf. Secara keseluruhan, kedua ayat ini memberikan bimbingan moral dan dalam berbicara dan bersikap terhadap orang lain, seperti tidak mengucapkan hal-hal yang buruk atau melukai perasaan orang lain, mendorong sikap suka berbuat baik, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, dan menghargai pentingnya sikap memaafkan sebagai cermin kebesaran hati. Baiklah, tibalah kita di akhir ceramah ini. Semoga penjelasan mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 148 dan ayat 149 ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga lisan kita, terlebih ketika menghadapi perlakuan yang tidak adil. Mari kita semua berusaha menjadi pribadi yang penuh maaf, serta menjauhi ucapan-ucapan yang buruk yang dapat merusak hubungan dan mendatangkan dosa.
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menahan diri dan menganugerahkan kita sifat pemaaf yang mulia. Amin. Ya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan dari ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Lanjut Pas lagi, tadi Kak. tuh. Berapa menit? 10 menit 15 detik.